Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah subuh. Ya Allah, terimalah salat kami, zikir kami, salawat kami. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auliya illah wa ila hadzal muallif rahimahullah syailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lidayya amin. Baik, mari kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, siapa di waktu pagi, mungkin mulai subuh, la yanwi dzulma, enggak ada niatan berbuat dolim. Jadi seumpamanya begini, pagi kemarin kita ini pernah disakitin, ya, entah apa kayak nyakitinya fisik maupun enggak fisik. Disakitin ucapan, sakit kan Pak ya, dikata-katain apa deh, kata-kata jelek ya kemarin. Nah pagi hari ini nggak niat bales tuh. Bahkan apabila bisa, udah deh saya maafin, masya Allah luar biasa Pak ya, disakitin nggak bales, nerima, persis kayak sifat Rasulullah. Jangan dikira Pak Nabi Muhammad itu kemudian aman-aman aja, nggak pernah diomongin. Saben hari, tapi Rasulullah nggak ngebales. Ya Allah, pengen punya sifat begitu Pak ya. Nabi Muhammad dikatakan majnun, tuh bayang gila. Alhamdulillah. Lagi baca Quran, lagi baca dikitain baca mantra-mantra. Coba, apa lagi? Kalau lagi khutbah ceramah, tuh lihat dulu orang kayak apaan, ngecaprak, pokoknya kata-kata jelek. Bahkan yang paling nggak enak itu dulu baginda Rasulullah punya anak laki-laki, masya Allah semuanya diambil semuanya, tinggal perempuan. Ya, di Arab itu kalau seseorang nggak punya keturunan laki-laki, aib. Mungkin di kita juga ada Pak ya, masih ada kan Pak ya, kalau nggak keturunan punya anak laki-laki, makanya dikatakan abtar itu anak-anak yang nggak punya laki. Masya Allah, coba tapi Rasulullah nggak balas, pagi ini nggak balas, bahkan ngedoain. Coba Bapak ngedoain, Allahumma hatihum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah. Mereka gak ngerti.
Iya kan bapak orang nggak ngerti, masya Allah. Ayo bapak sama-sama dari saya juga ngajak, ya dikatain apa, ayo, ya punya kesabaran yang paling purna. Ala ahadin, kepada seorang pun, hikmahnya apa? Ghufira lahu majanah, ya Allah ampunin terhadap apa? Kezaliman orang yang berbuat zalim, dan baginya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, maafin. Beratan Pak ya? Maafin orang itu Pak. Berat. Bahkan orang minta maaf atau memaafin nunggu setahun. Apa itu Bapak? Lebaran. Kan ini baru ya maafin. Bahkan kadang-kadang mau maafin aja, tapi hatinya maafin, salamannya juga kadang-kadang juga ujungnya nggak mantep. Lihat orang yang punya keakraban, cinta, senang itu salamnya mantep. Ya. Tapi orangnya tuh bahkan ada kadang yang mengatakan tiada maaf bagimu sampai kiamat, masya Allah. Orang yang demikian ini nggak mau maafin, maka orang tersebut tidak mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nah, satu, waman asbaha, siapa-siapa di pagi hari ini nasra yanwi nasral madlum, niat bantu orang yang teraniaya. Ya jelas Bapak ya, bantu orang dia yang didengar tetangganya, ya Allah, orang itu didolomin orang, udah bantu tuh, entah dalam bentuk ucapan sabar, ya Mbak, Pak, sabar, diadem-ademin, ucap begitu. Atau juga kadang-kadang dibantu ngasih apa kayak apa, membawa begitu. Makanya kalau ada orang adat satu kampung, ya kalau bersilaturahmi apa Pak, bawa kayak itu banyak, bawa tentengan apa kayak, iya kan, apa kak. Kalau di Jakarta kadang kalau nggak duit apa Pak, buah, ya udah, ya, buah menyegarkan, nyenengin. Ya, ayo kalau kita bisa, satu, waqadha hajatal muslimin, dan bisa membantu hajat orang muslim, ya tetangganya, ya apa-apa. Kadang-kadang tetangga kita kadang-kadang Bapak ya apa pinjam, cuma kadang-kadang pinjamnya keterlaluan Pak ya, ratusan ribu, kan jutaan, ya nggak ngasih. Kalau bahasa nginjem 10.000, 50.000 sakit, yakin deh. Syukur hanya 10.000 udah deh, nggak usah pinjam nih saya kasih. Yuk, kalau ada orang begitu itu luar biasa itu. Apalagi kalau kadang-kadang nggak gedean, udah saya maafin, ya saya kasih aja, ya. Luar biasa itu. Tadi Pak ya, bantu orang muslim, bantu orang hajat muslim, kanat lahu, maki orang tadi Pak membantu yang zalim, bantu baginya ajri hajatin mabrur, ya Allah Pak, baginya memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakan hajinya mabrur, ya Allah Pak. Makanya bapak-bapak, ya Allah, kepingin haji sekarang maka susah, nunggu berapa tahun nggak tahu nih, ya Pak ya, nggak tahu berapa. Kalau 10 tahun mah dekat, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, udah umur ya. Tapi kalau Bapak ya punya hajat haji umur, udah nggak tahu, nanti biar apa anak yang gantiin. Ya Allah, pasti nanti dihajikan oleh anak. Ya. Dan sebagainya, ya Pak ya. Nah tuh perhatikan Pak, berarti kalau Bapak seumpamanya ya Allah nggak, ya udah sering bantu
sering nolong. Udah nolong aja dah. Coba bayangin Bapak, memperoleh haji yang gampang banget ya Allah ngasih. Makanya al-hajjul mabrur laisal jaza idzal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bapak, berarti kalau begitu, kalau kita sering bantu nolong, seperak dua perak, bantu nantengin, bantu bawain, bantu ngasih, tidak ada balasan tuh di surga. Kita semuanya adalah pengen masuk surga. Apa ya? Berikut hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu sabda, ahabbul ibadati ilallah, hamba-hamba yang dicintain oleh Allah, atau hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah siapa? Satu, anfa'un nasilin nas, memberikan manfaat ya kepada manusia lainnya. Pak, memberikan bisa manfaat. Ada kalanya hartanya manfaat, ada kalanya umpamanya di pejabat, ada kalanya ucapan. Apa ucapan? Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan membuat keterangan sesejuk-sejuknya. Tuh, satu tuh Pak. Di sini dikatakan bermanfaat kepada manusia. Di sini secara umum, baik manusia muslim maupun gak muslim. Tuh Pak, udah siapa aja. Jangan mentang-mentang bukan akidah, gak agama, gak boleh. Jangan. Dulu ada cerita ya, di zaman Rasulullah ada seorang kakek tua, udah begitu buta ya, ditinggalkan keluarganya. Dia duduk di gang begitu, ngomong. Di sana tuh katanya di kampung ada namanya Muhammad. Mana buktinya? Ngomong aja enak ya, bantu. Padahal Bapak, kakek ini tiap pagi tiap sore dirawat oleh baginda Rasulullah, disuapin. Kebetulan si kakek ini enggak seagama, disuapin dan sebagainya. Ngomong memang dasar apa namanya, ini kakek nggak ngelihat ya, ini aja ya. Terus sebenarnya suatu saat apa namanya atau beberapa hari si kakek itu merasa nggak dirawat, ya nggak dirawat oleh seseorang itu. Ternyata apa? Baginda Rasulullah SAW sudah meninggal. Baginda Rasulullah SAW pesan, Abu Bakar, Utsman, kalau si kakek di sono masih hidup, tolong dirawat, diperbaikin. Ya namanya pesan Rasulullah dilawatlah oleh Abu Bakar. Apa ya? Ternyata Pak, cara merawatnya, cara mengasihi, cara melawatnya beda. Maaf barangkali agak kasar, tapi Rasulullah dengan kesabaran, kelembutan. Singkat cerita, si orang tersebut, kok beda ya? Kok begini beda dia? Terus dikabarin, fulan yang merawat kalian dulu itu siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar begitu Pak, dia tersungkur nangis. Aku telah mendolimin, telah ngata-ngatain orang yang merawatku. Apa yang dimaksud di sini nih? Itulah Bapak, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merawat meskipun gak seagama. Kita juga begitu Pak, punya tetangga gak seagama, minta tolongin. Lihat ini peristiwa Rasulullah. Dah panjang ini. Wa a'dzalul a'mal, dan amal-amal yang bagus, idkhalu surur ala qalbil mu'mini, membuat hati orang lain senang. Itu dikatakan afdolnya amal. Oh alam gimana? Nggak nyakitin,
Ya, pokoknya apa teh baik ucapan bikin seneng. Kan ada orang tuh bapak ngomongnya masya Allah pedes, ngomongnya sakit. Makanya dikatakan kalau luka badan bisa sembuh, tapi kalau luka hati susah, nggak ada obatnya. Itu ada makalah jarhul jasati fi dawa wa jurqa bila dawa. Ya, nyakitin badan umpamanya kena pisau dikit ke apotek ya beli obat sembuh, tapi hati kemana? Ya, oleh karena itulah Bapak yang dimuliakan Allah, pesan Rasulullah SAW adalah ayo dan janganlah menyakitkan sekuat tenaga. Ya. Terakhir, man taradahu jun'an kasyun karba lidawna wa hasalati. Siapa orang yang bisa membebaskan orang dari ialah kelaparan atau bisa menutupin kekurangan dari kekurangan, maka orang tersebut nanti di akhirat diberikan oleh Allah atau penutup kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Masya Allah ya, nanti di akhir kan dibuka Pak, amal kita segini di kok seumpamanya ya nggak ada kebaikan, masih tersisa-sisa, tapi kita di dunia pernah ya membebaskan orang dari kelaparan, membebaskan orang dari kesulitan, maka kekurangan kita nanti Bapak ditutup. Apalagi kita Pak ya di daerah seberang sana, masya Allah Pak ya, luar biasa begitu, ratusan seribu orang manusia ya Allah perlu kita bantu ya. Kalau nggak bisa bantu apa, bantu doa ya. Apa doanya? Kadang-kadang Pak Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kata orang yang diwawancarai, dahsyatnya di daerah seberang itu terutama di Aceh lebih besar daripada tsunami zaman dulu ya. Kalau tsunami dari laut ini nggak tahu lah, dari seakan dari hujan ataupun apa, terus dari bawah katanya. Itulah Bapak pagi hari ini yang saya sampaikan. Saya ulang lagi, kita dianjurkan jangan ada niatan buat keburukan. Kalau pisah maka ia mendapatkan ampunan, kemudian disuruh menolong orang yang terdolimin, kemudian yang ketiga adalah membantu orang muslim, pahalanya seperti haji, kemudian terakhir adalah apa, orang yang disukai Allah, orang suka bisa bermanfaat, yang kelima adalah amal yang bagus adalah apa, membuat senang orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.